wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Nika Afrilia kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Tamu Kita tribunpadang.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kesehatan nih, tentunya dengan bintang tamu yang sudah berkecimpung lama di bidang ini. Dan pada episode kali ini di Tribun Padang sudah hadir seorang dosen dan beliau juga seorang ketua prodi gizi nih di salah satu universitas, yaitu ada Bapak Donald Ortega SKM MKes. Ya. Halo Pak Donald. Halo Tika. Gimana Ya. kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik ya. Kayak keadaan kita sesuai yang dilihat ini ya, cerah gitu Cerah, ya. Kak, saya lihat sesuai sampai dengan... saya agak grogi nih. Aduh, ketemu si Ika nih. Masya Allah. Ya. Sesuai dengan cuaca di luar, Iya, lagi biru, lagi biru gitu. ya. Alhamdulillah. Boleh nih Pak Donald, perkenalan sedikit dulu kepada Tribuners yang di rumah. Siapa sih bintang tamu kita hari ini? Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Nika. Tribuners dimanapun berada, sebelumnya yang terima kasih ya dari Tribun Padang sudah mengundang saya untuk hadir di Tribun Padang pada kali ini yang tentunya membahas terkait dengan kesehatan ya kayak saya memang dosen di salah satu universitas di Padang, yaitu Universitas Askia, dan saat ini saya dipercaya sebagai ketua prodi gizi. Ya, basic saya memang dari kesehatan Kak. Ya, S1 saya itu di Kesmas, Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan Masyarakat. S2 saya juga di Kesehatan Masyarakat, yaitu MKes, Master Kesehatan Masyarakat. Ya. Jadi pola berpikir mungkin sesuai dengan jalur kita ya. Kalau kita membahas atau berkecimpung di kesehatan, berarti pikirannya otomatis seputar kesehatan. Nggak akan lari dari sana. Iya, saya juga aktif di beberapa organisasi, alumni juga di Ikatan Kesehatan juga. Mungkin ya karena hobi juga mungkin salah satunya ya, kayak dari mulai sekolah, SMA sampai kuliah itu saya juga aktif gitu ya untuk bagaimana mengembangkan diri dan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu kan. Ya. Tentunya kita harus memberikan dampak positif nih bagi orang-orang sekitar kita, siapapun itu. Iya. Okay. Boleh ada lagi atau udah nih perkenalannya Pak? Ya, itu mungkin Kak. Mungkin kalau ada yang Tribuners yang kenal saya di luar terkait hal-hal lain itu tergantung Tribuners yang mengartikan sendiri seperti itu ya Kak ya. Karena pergaulan ini kan luas ya Kak ya. Mulai kita dari kecil sampai besar, sekarang dunia kerja pergaulan kita ada beda lagi ya. Benar-benar. Oke, nah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Donald tadi, karena beliau sudah berkutat di dunia kesehatan ini, dan tentunya topik kita hari ini adalah seputar gizi nih. Seperti yang kita ketahui nih Pak Donald, di zaman sekarang nih, digitalisasi itu sangat berkembang sekali, dan apa aja bisa diakses melalui gadget. Dari belajar, belanja, sampai pesan makanan nih bisa melalui HP doang. Nah, jadi kayak gimana ya kalau pemesanan makanan melalui HP misalnya, gitu ya. Contohnya melalui aplikasi-aplikasi apa aja lah gitu karena sudah canggih itu ya kayak bagaimana keamanannya, bagaimana nilai gizinya gitu. Karena jadi kita nggak lihat ya. Benar, kita nggak tahu proses masaknya seperti apa gitu. Benar. Terus nyampe ke kita udah dalam kemasan, udah bagus gitu ya. Udah apa ya? Udah siap dimakan disantap gitu ya. Gimana itu? Nah, tentunya baik. kita akan kulik-kulik nih sama Pak Donald Tribuners. Yang pertama mungkin Pak Donald ini pandangan Bapak nih terkait perkembangan digitalisasi di era modern ini terkait makanan ini seperti apa? Iya, baik Tribuners, ini penting bagi kita ya, karena kita tidak bisa menolak perkembangan zaman itu ya. Benar. Dari dulu orang mungkin memasak itu harus pakai kayu, kemudian naik pakai kompor minyak, kemudian naik lagi ke gas. Nah sekarang naik pakai listrik. Benar. Besok nggak tahu naik lagi pakai apa gitu lah. Kita nggak tahu kita ya. Yang pasti perkembangan itu kita sebagai masyarakat atau sebagai penikmat makanan
kita nggak bisa menolak untuk perkembangan zaman itu, tapi kita bisa menjaga bagaimana kita bisa terhindar dari hal-hal yang membahayakan diri kita gitu ya. Benar. Ya, ini tentu otomatis akan terkait dengan food safety gitu ya. Bagaimana keamanan makanan gitu ya. Kalau menurut saya ini di dalam kita berkehidupan sosial itu ada beberapa elemen yang harus mengetahui atau harus bertanggung jawab lah terhadap ini gitu. Yang pertama, kita hidup bermasyarakat tentu ada kepalanya. Ya, kalau kita di Padang nih ada wali kotanya, kemudian ada jajaran-jajarannya lain. Kemudian kalau kita di Sumatera Barat ada gubernurnya, kemudian di Indonesia ada presidennya gitu ya. Nah, bagaimana nih orang-orang ini atau elemen-elemen ini membuat suatu sistem atau berada di sistem, kita berada di sistem gitu ya. Seperti gubernur, kita ambil lah wilayahnya gubernur gitu, kita Sumatera Barat gitu kan. Gubernur tentu ada pembantunya, kita ada 19 daerah gitu, kepala daerah, ada pembantunya. Kemudian ada lagi SKPD yang akan membantunya, yang akan membidangi segala macam, ada ekonomi, ada kesehatan, ada pangan gitu ya, kayak. Kemudian dari situ bagaimana pengawasannya gitu lah. Pengawasannya itu ada DPR gitu ya. Kalau dari daerah itu DPR tingkat 2 kalau Sumatera Barat ya. Kemudian ada lagi masyarakat elemennya. Kemudian ada lagi seperti saya nih, akademisi. Bagaimana kita berkolaborasi untuk menjaga itu gitu loh, supaya perkembangan zaman itu dia matching semuanya gitu. Pemerintah bagaimana menyiapkan regulasi itu. Sekarang contohnya kita ambil tadi aplikasi gitu ya. Benar. Memesan makanan melalui aplikasi. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat pendaftaran untuk mendaftar sebagai pedagang bisa diorder oleh masyarakat itu kan syaratnya cuma punya usaha, ada fotonya, kemudian ada produknya, kemudian pelengkapan yang lain-lain seperti KTP, KK itu aja kan. Itu didaftarkan ke media aplikasi, nanti diterima, diokekan. Nah, untuk regulasi yang ada dari pemerintahan seperti apa kita belum lihat itu. Nah, itu mungkin menjadi catatan penting juga. Walaupun memang ada undang-undang pangan gitu ya, ketahanan pangan. Nah, itu saya kira harus dikejar oleh peraturan daerah gitu. Kemudian ada juga peraturan peraturan kesehatan ya terkait itu. Itu juga harus ada turunannya yang akan dikejar gitu supaya memang perkembangan zaman itu tetap terkontrol dengan baik dan tidak membahayakan dari masyarakat. Saya kira itu ya Ika ya. Kalau menurut saya harus ada kesinambungan atau kerjasama lah antar elemen yang ada ini gitu. Termasuk juga kita nih masyarakat juga harus bekerjasama gitu dengan pemangku kebijakan gitu. Sejauh ini kalau untuk kita berbicara yang dekat sama kita aja dulu ya Pak, Sumatera Barat nih, atau Padang deh. Padang deh kecilnya. Aturan regulasi dari pemerintah ini terkait makanan, gizi makanan yang dipesan secara online ini udah ada apa belum gitu? Kalau di sini? Iya, kalau untuk saya kan baca juga ya, karena seorang dosen itu juga harus membaca, banyak belajar juga. Ya, ini sepengetahuan saya ya, itu di Sumatera Barat, khususnya di Padang, itu untuk peraturan yang khusus terkait pengamanan dari pemesanan melalui aplikasi itu belum ada. Belum ada ya. Karena kalau itu ada, berarti pas orang memesan atau mendaftarkan tentu sudah terdata di situ gitu kan. Nah, saya lihat belum ada terkait hal itu gitu. Jadi kita juga mendorong nih sebagai akademisi nih, saya tentu mendorong hal itu ada gitu. Agar ada gitu supaya nih kita atau masyarakat yang memesan ya, karena dampaknya nanti ya ke kesehatan juga gitu kan. Kalau seandainya kita tidak
membuat suatu regulasi sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Benar. Kalau karena tadi sudah berbicara mengenai dampak nih, karena Bapak juga sudah menyebut dampak. Itu kalau menurut Bapak nih sebagai ahli gizi nih, bagaimana dampak dari digitalisasi di era digitalisasi di apa ya? Era modern ini ya terhadap pemesanan makanan online gitu. Iya. Bagaimana dampaknya terhadap gizi gitu ya, kira-kira. Ya, untuk dampaknya tentu kalau seandainya kita lihat untuk saat ini langsung gitu, tentu tidak bisa kita buktikan dengan kasat mata gitu. Karena dia melalui online gitu ya. Kalau kita buktikan itu harus melalui by riset gitu kan. Nah sekarang ada beberapa hal yang harus kita lihat gitu loh, karena ketika kita membaca dampak itu sangat luas cakupannya. Sampai-sampai ini kan di aplikasi ini kan tidak di Indonesia saja, sampai di luar negeri gitu ada aplikasi gitu kan. Nah kalau dampaknya khususnya di kesehatan, saya kira ya, karena ini tidak bisa dilihat proses membuatnya dan kita tahunya tadi sudah sampai saja, nah itu pasti kita tidak bisa melihat apakah makanan yang kita makan itu terkontaminasi atau tidak, sudah terkena bakteri dan higienisnya seperti apa, itu tidak kita tahu gitu. Nah seandainya ini yang dikonsumsi tentu berdampak kepada kesehatan gitu. Nah kesehatan, nah contohnya sekarang kita ada aja penyakit yang tidak kita ketahui lalu muncul gitu kan. Di rumah sakit itu ada beberapa tahun yang lalu penyakit itu tidak ada. Nah sekarang tiba-tiba penyakit itu muncul. Nah saya kira ini juga salah satu penyebab dari kemajuan yang tidak diiringi dengan regulasi yang baik gitu loh. Saya kira itu, iya Kak. Ya, kalau kita lihat dampak secara ini ya, membuktikan dulu kita kan gizi buruk namanya, sekarang udah ada stunting namanya. Nah itu stunting itu banyak kan di ini sekarang, walaupun itu tidak tidak signifikan terafiliasi akibat dari online gitu, tapi yang pokoknya itu kan pangan gitu ya, intinya keamanan pangan gitu yang intinya yang disorot di situ gitu, bagaimana pangan itu diperoleh oleh masyarakat luas gitu. Yang tadi payungnya ada pemangku kebijakan, gubernur, ada pemantau seperti DPR, ada juga by riset dari akademisi, dosen gitu. Kemudian masyarakat itu sendiri seperti apa kesadarannya gitu. Nah, seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan tingginya tingkat stunting di suatu daerah itu disebabkan oleh digitalisasi makanan ini. Iya, salah satunya juga saya kira itu ya, Nika ya. Tapi memang tidak signifikan kalau untuk saat ini realitanya. Cuman ini penting kita bahas sebelum terjadi nanti ya, karena Padang sendiri kan termasuk kota yang sudah menerapkan digitalisasi itu ya. Karena memang beberapa daerah yang tinggi angka stuntingnya memang ada yang belum masuk digitalisasi, tetapi makanan yang dikelola oleh pedagang-pedagang itu sudah masuk tuh yang baru-baru, yang model-model pengelolaannya yang baru-baru gitu loh. Seperti yang disampaikan tadi, yang dulu masaknya itu pakai kayu, sekarang masaknya pakai listrik. Nah itu kan beda nanti ininya, masak makanannya itu gitu loh. Nah itu edukasi seperti itu perlu gitu, karena ya kalau itu tidak dikelola dengan baik ya pasti berdampak, akan lebih luas berdampaknya. Karena kalau kita memperbaiki suatu sistem itu, kalau hanya kulitnya itu tidak akan habis-habisnya gitu ya, Nika ya. Harus sampai ke dalam. Iya, dari akarnya yang kita ini kan perbaiki gitu loh. Jadi kalau menurut Pak Donald nih,
Bagaimana nih cara kita menanggulangi digitalisasi makanan ini, baik dari masyarakat juga, karena ya memang karena berpengaruh sama kesehatan kita sendiri yang mengkonsumsi. Seperti apa tuh Pak? Kalau kita lihat ya, yang banyak memesan makanan online ini kan sebenarnya milenial gitu ya, kaum milenial gitu ya. Kaum nikah lah mungkin ya. Yang mungkin, mageran. Iya, mager mungkin di rumah gitu ya. Kita sebenarnya tidak menyalahkan pedagang, tidak menyalahkan masyarakat. Ya seperti kita sampaikan tadi ya, kita tidak menolak itu. Tapi bagaimana kita mematchingkan itu gitu ya. Jadi jika ini sudah matching, sudah sejalan, pemerintah sudah membuat regulasinya terkait online ini. Dan masyarakat sudah sadar akan bahayanya. Yang sadar bahaya itu tidak hanya konsumen dan juga pembuat produk gitu, pedagangnya. Yang bahayanya yang tidak kita lihat ini, ada bahan-bahan atau barang-barang produk pangan itu yang tidak layak dikonsumsi nanti dibikin gitu, dibuat. Nah, kemudian karena kecanggihan teknologi, karena packaging atau apa, tidak terlihat itu jadinya makanan itu seperti yang ya seperti biasa bisa dikonsumsi makanan itu gitu. Tapi kalau kita atur, tentu pedagang banyak sedikitnya akan merasa terkontrol lah. Apalagi jika ada pemantauan berkala gitu oleh pemerintah gitu ya, pasti akan matching dan berjalan dengan baik, dan akarnya itu bisa bisa diselesaikan lah dengan baik. Artinya ketika pemerintah sudah membuat regulasinya, memantaunya, dan juga mengevaluasi, dan masyarakat juga diedukasi, pasti akan berjalan dengan baik sesuatu sistem itu ya, Tika ya. Saya kira seperti itu ininya gitu loh. Kalau dari saya sendiri nih Pak, kalau pesan makanan itu, contohnya udah buka nih aplikasi, mau pesan makanan kayak apa aja ada nih gitu. Kita mau pesan ini, tapi rata-rata yang ada di aplikasi itu makanan viral, yang kayak pedas-pedas gitu ya, yang yang sedang trending lah gitu kan. Jadi kayak gimana mau pesan makanan adanya ini loh gitu, jadi kayak ya udah pesan ini aja deh gitu. Jadi kayak nggak tahu ini sehat apa enggak, ini gizinya gimana gitu. Mungkin tips deh gini, kalau emang mau pesan makanan yang secara online itu pilih makanannya gimana, tahu ini sehat atau enggak gimana, atau mungkin melihat dari tokonya itu dari segi apa gitu. Mungkin bisa diberi nih tips sama Tribuners Pak. Iya, baik Tribuners, mungkin tidak semua ya pedagang itu yang curang, tidak semua ya orang-orang yang berjualan itu memiliki pikiran yang uang dan uang saja, tapi banyak juga pedagang ini yang memperhatikan kesehatan dari konsumennya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat ini atau mengantisipasi, walaupun nih peraturannya belum ada, tapi setidaknya kita bisa nih mengantisipasi diri kita gitu ya. Nah, tentu yang pertama, kan di aplikasi itu tidak semuanya yang tidak terlihat. Pasti ada tempat-tempat yang sudah terlihat higienisnya, sudah jelas izinnya, sudah yang pasti kalau tempat yang biasanya dipesan yang mendaftar itu pasti kita teliti dulu gitu loh. Contohnya lagi viral ada mie pedas ini. Kalau memang kita mau gitu ya, harus kita lihat dulu ke lokasinya di mana sih tempat ini. Setelah kita tahu itu tempatnya di mana, seperti apa pengelolaannya, besoknya baru boleh kita pesan tuh. Itu triknya kalau menurut saya supaya amannya ya. Atau sekarang kan canggih juga, bisa di-search, dilihat. Nah, kalau benar-benar tidak ada ininya di internet atau di digital itu, kita lihat di search ternyata tidak ada nih, ini gimana? Maka kita harus langsung cek nih benar gak dapurnya seperti apa. Saya sering itu kalau saya membeli makanan, saya cuci tangan tuh di tempat orang itu, saya lihat dapurnya higienis atau enggak, seperti apa. Kalau saya bagus higienis,
besok kalau ada dia di online saya pesan lagi. Tapi kalau ya apalagi di kota ya, secara ini kita tadi bahas food safety itu sebenarnya ada 3 yang berkaitan dengan food safety itu, Nika. Bagaimana pangan itu didapat, bagaimana pangan itu dikelola, kemudian bagaimana pangan itu disimpan. Nah dari itu ada lagi bagaimana pangan itu tidak terkontaminasi secara fisik, tidak terkontaminasi secara biologis, kemudian tidak terkontaminasi secara kimia. Nah kalau kita udah masuk ke sana, itu sangat detail sekali. Ya mungkin kalau di daerah kita ini sedetail itu mungkin belum bisa kita laksanakan. Tapi apakah kita berargumen atau bertahan dengan ketidakbisaan itu tidak mungkin. Harus kita menuju ke situ bagaimana pangan itu nanti menjadi atau makanan kita itu menjadi food safety di seluruh wilayah gitu, terutama kita di Sumatera Barat ini. Berarti itu dari pedagangnya dong, Pak? Iya. Untuk yang kriteria 3 tadi? Iya. Kalau dari segi kita yang konsumen tentunya tidak tahu ya, kalau yang 3 tadi? Iya. Kalau pedagang ya tadi saya mengejarnya ke sini. Maksudnya yang terkontaminasi itu kan kadai-kadai itu, lapak-lapak itu kan kadang nggak ada yang menjaga juga di sana. Iya, benar. Dan saya kira apa namanya binatang pengarat itu seperti tikus, kecoak, itu kan dia membawa kontaminasi makanan. Benar. Dia taruh piring contohnya di tempatnya, ternyata piring itu sudah diinjak-injak tikus karena tempat penaruhnya tidak aman, sudah ada kecoak di situ. Tambah lagi nanti dia menggunakan bahan-bahan yang pengawet-pengawet yang tidak ini, berapa kali itu terkontaminasinya makanan kita itu gitu. Nah saya kira ini perlu dikejar oleh pemangku kepentingan gitu ya. Ya memang pemerintah tidak bisa sendiri berjalan, memang harus ada beriring gitu. Kalau sendiri tidak akan jalan gitu. Harus ada kerjasama dari segala pihak lah, segala elemen lah masuk ke dalam sana. Kemudian untuk milenial sendiri nih Pak, kalau kaum mageran ini kadang kalau masak ya apa sih mie instan lagi, goreng telur gitu ya, dan pasti larinya emang ke sana nih, pesan order makanan gitu. Bagi kaum milenial nih Pak, gimana nih tipsnya dari Bapak mengatasi nih, bukan mengatasi lebih tepatnya ya, supaya makanan ini tetap mengandung gizi sehat, yang dimakan juga sehat gitu, berdampak baik sama tubuh. Jangan memilih makanan baik di luar ataupun di order secara online. Nah sekarang kan milenial ini memang kita bonus dari SDM milenial sekarang ini di Indonesia gitu ya. Mungkin triknya atau tipsnya supaya kita tetap aman dan tetap nyaman dalam mengkonsumsi makanan itu, sebenarnya kalau kemarin saya sempat diskusi juga dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, sebenarnya beliau kan dokter juga, beliau setidaknya memahamilah terkait dengan makanan-makanan yang cepat saji atau makanan yang order ini gitu kan. Beliau bilang kalau makanan cepat saji sebenarnya secara kesehatan itu sudah memenuhi standar gitu loh, karena sudah diolah dengan pengetahuan atau alat yang sesuai standarnya. Jadi itu tidak masalah sebenarnya. Seperti ya sekarang aja selain mie instan ya, sekarang sesuatu seperti goreng pisang itu orang sudah nggak langsung lagi, ada yang sudah di frozen kan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya cepat saji itu bisa dimakan cepat dan disajikan cepat dan dimakan cepat kan, itu konsepnya sebenarnya. Tapi yang salah itu ketika makanan cepat saji ini digunakan atau dipakai tidak sesuai dengan yang semestinya gitu loh. Yang seperti apa yang semestinya? Mungkin kita harusnya pagi itu ada sarapan, ada lauknya, ada karbonya,
ada lauk itu termasuk protein di situ ya, ada karbo, ada mineralnya gitu ya. Nah sekarang dimakan, dikonsumsi yang cepat saji itu hanya karbo gitu loh, tidak ada lauknya di situ, tidak ada kandungan gizi lain gitu. Nah itu yang jadi masalah ketika dimakan hanya karbo saja. Nah itu mengurangi nilai gizi di dalam tubuh kita, kebutuhan itu tidak terpenuhi lagi, maka generasi kita ya banyak sedikitnya akan terpengaruhi kepada pola pikir, kecerdasan gitu loh. Nah jadi bagi milenial ketika mau konsumsi makan cepat saji atau online, tetap dipenuhi kebutuhan gizi itu. Ada karbonya, ada proteinnya. Protein boleh hewani, boleh nabati gitu ya. Oke, mungkin saya kira itu yang perlu, karena dari pemerintah sendiri sebenarnya program-program itu sudah banyak. Tapi berjalan beriring ini, berjalan berkolaborasi inilah yang masih menjadi catatan penting bagi pemerintah gitu ya. Jadi itu yang harus lebih digiatkan lagi supaya meningkatkan mutu kesehatan dari masyarakat juga. Iya, nah itu tadi dampaknya pasti ke kesehatan, pasti ke status gizi, pasti ke nilai gizinya. Kalau kita nih sebenarnya di Sumatera Barat termasuk dari daerah penghasil pangan sebenarnya kan, harusnya kita kan cerdas-cerdas, walaupun memang faktanya ada dari generasi kita yang cerdas, yang maju, intinya ya. Kalau diatur sedemikian rupa ini, kita kan penghasil beras sebenarnya kan, penghasil sayur. Tapi kenapa saya termasuk agak was-was ya dengan makanan buah-buahan yang dijual, karena saya pernah menemukan jeruk itu disuntik gitu loh, supaya dia manis mungkin. Ketika kita buka buah-buahan itu sudah tidak ini lagi gitu. Itu kan saya mengetahui. Tapi bagi yang tidak mengetahui betapa berbahayanya gitu kan. Dimakan aja nih dimakan nanti. aja oleh masyarakat, diperhatikan gitu loh. Nah, ini saya kira juga jadi problem untuk kesehatan gitu ya. Bagaimana makanan itu benar-benar dikontrol dengan baik oleh pemangku kepentingan gitu. Benar. Mungkin nanti bisa dibuat kalau misalnya mau mendaftarkan lapaknya nih di aplikasi makanan online, bisa ada persyaratan yang sudah terbukti higienisnya gitu, sudah melihat bagaimana proses pembuatannya gitu, supaya lebih lebih terjamin gitu mutu makanannya ini, kualitasnya gitu. Ya, kalau itu harus kita kejar yang melalui aplikasi ini, memang harus ada suatu regulasi yang memperjelas bagaimana status makanan itu aman untuk dimakan. Ya, minimal seperti food safety tadi ya, tidak terkontaminasi secara fisik, tidak terkontaminasi secara biologis dan secara kimia gitu. Kalau itu sudah terpenuhi, saya kira kita tidak ada kekhawatiran lagi gitu ya. Nah, bagaimana mengontrol itu ya dengan peraturan gitu. Kalau nggak dikontrol dengan peraturan ya orang bagaimana bisa bisa merasa dikontrol gitu. Pastinya akan bebas aja gitu kan. Orang mau jualan apa juga bebas, kita mau pesan apa juga ya udah pesan gitu. Kalau suka enak ya udah pesan gitu. Oke, terakhir nih Pak Donald, mungkin ada nih saran, pesan kepada Tribunars juga, atau mungkin kepada para pedagang-pedagang makanan di luar sana terkait perkembangan digitalisasi di bidang makanan ini juga, gitu. Mungkin silakan Pak. Baik Tribunars, mungkin pesan kita ya sebagai akademisi ya. Yang pertama tentu kepada pemerintah gitu ya, kita berpesan agar ini menjadi catatan atau menjadi perhatian bagi pemerintah, karena
jika tidak akan berefek juga kepada status gizi. Itu kan status gizi itu kan tanggung jawabnya pemerintah gitu kan, dan perangkat-perangkatnya gitu ya. Kemudian bagi pedagang, ya kita nggak tahu pedagang, kalau bisa pedagang dengarlah percakapan kita ini ya. Kayak kemudian bagaimana pedagang itu, kalau kita agamanya Islam tentu sudah tahulah menjual itu harus sesuai jujur. Yang pertama jujur ya, yang kedua halal. Yang ketiga bernilai baik gitu ya. Bernilai baik ini sudah mencakup itu semuanya ya. Kemudian bagi konsumen ya, harap lebih teliti lagi, kalau bisa memanfaatkan dapur sendiri lebih baik gitu ya. Tapi kalau memang kesibukan tidak memungkinkan ya, harus dikejar bagaimana dikelola oleh konsumen itu, bagaimana dimasak, bagaimana diproses. Nah itu harus dikejar oleh kita gitu. Siapa yang akan mengejar kalau bukan kita gitu kan, yang memesan gitu. Nah nggak mungkin saya yang akan memesan, Tika yang akan melihat itu kan nggak mungkin juga gitu ya. Oke, mungkin untuk kita bisa menjadi maju gitu ya Tika ya, memang dipersiapkan dari mulai peraturannya, mulai dari masyarakatnya. Masyarakat mulai dari kandungan sudah dipersiapkan juga ininya gitu loh, agar SDM itu memang benar-benar disiapkan dari awal gitu ya. Ya salah satu kecilnya itu sebenarnya aplikasi ini bagian kecil sebenarnya Nika, tapi itu penting gitu karena sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus mengikuti supaya matching kebijakannya gitu ya. Kalau nggak diikuti kita yang ketinggalan. Kita yang ketinggalan gitu ya. Oke, itu dia Tribuners pembahasan kita tadi mengenai food safety di tengah era digitalisasi ini. Tapi terlepas dari akibat semua tadi, dampak akibatnya itu perkembangan digitalisasi ini memberikan ada efek positif, dampak positifnya juga untuk kita, baik dari pedagangnya, untuk pedagangnya lebih bisa menjual makanan yang lebih luas, menjangkau masyarakat lebih mudah gitu kan. Bagi kita juga pesan makanan juga lebih mudah, cuma bisa lewat HP aja udah datang, nggak perlu keluar. Cuman diperhatikan buat safety-nya udah aman belum, udah terpenuhi gizinya belum, tinggal itu aja yang perlu diperhatikan. Menjadi catatan penting bagi kita semua gitu ya. Oke Tribuners, terus saksikan program tamu kita tentunya di Tribun Padang, tentunya dengan narasumber-narasumber yang memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita, yang tentunya membuka wawasan kita lebih luas lagi, dan juga dengan topik-topik yang menarik pastinya. Ini dia pembahasan kita hari ini bersama Pak Donald. Terima kasih sudah hadir di Tribun Padang. Semoga lain kali bisa membahas topik-topik lain nih seputar kesehatan juga. Iya benar. Terima kasih Pak Donald. Sama-sama. Kita tutup sesi hari ini. Saya undur diri dan juga Pak Donald mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.